Kajian hati. Bunda. Sekarang kita ada jamaah berikutnya yang akan bertanya, yaitu Ibu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian. Ustadz, saya hari ini minta doanya untuk kakak saya yang sedang kena kanker stadium 4. Ustadz. Saat ini beliau sedang dirawat di RSCM. Setiap hari kami ditakuti dengan rasa kehilangan, Ustadz. Dan insya Allah katanya rencananya Kamis ini mau operasi yang keempat, Ustadz. Seberapa dekat Teteh sama kakak yang sedang sakit ini? Sangat dekat? Iya, Ustadz. Seperti apa beliau sosoknya dalam pandangan Teteh? Dulu saya lagi SMA pernah tinggal sama beliau. Beliau itu sudah seperti ibu saya sendiri, Ustadz. Banyak hal yang diajari beliau. Beliau itu sebagai panutan buat keluarga kami, Ustadz. Jika kakak menyaksikan apa yang ingin Teteh sampaikan sama kakak yang sedang sakit saat ini. Saya mohon doa yang terbaik. Karena kakak saya udah mengeluh, udah gak kuat, Ustadz. Udah rasa sakit, udah terbaring. Di 1 bulan ini di RSCM, udah tidur aja, udah gak bisa apa-apa, Ustadz. Napasnya pun sudah sesak, kemarin muntah darah. Mohon doanya dari ibu-ibu semua, jika berkenan, Ustadz. Mohon yang terbaik, Ustadz. Itu saja sih. Oke, kuatkan Teteh dengan kata-kata dari Teteh, silakan. Kuatkan kakaknya gimana? Yang kuat seperti apa keluarga besarnya? Teh Gina insya Allah bisa melewati semuanya. Semoga menjadi pahala rasa sakitnya ini. Insya Allah semangat terus, keluarga sayang sama Teh Gina. Baik, Bunda. Ujian sakit itu adalah ujian yang harus kita pahami sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Dengan sakit kita jadi lebih dekat dengan Allah. Betul? Dengan sakit kita lebih merasa bahwa kita ini lemah. Kita tak punya daya upaya. Semua yang menggenggam kita siapa? Allah. Maka untuk semua yang sedang sakit, pandanglah rasa sakit itu sebagai cintanya Allah kepada kita. Sakit sarana istighfar, sakit sarana muhasabah, sakit sarana untuk kita meyakini bahwa lemahnya diri kita, tak punya daya upayanya kita, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlas ridho dengan setiap rasa sakit yang pernah kita rasakan. Bagaimana ya agar kita bisa ikhlas ketika ditimpa dengan rasa sakit? 1, yakini, pahami ini semua atas izin siapa? Allah. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupmu illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Dan ingat, kalau kita memahaminya seperti itu, kita akan meyakini bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kita. Kita mintanya sehat pasti, tapi Allah kasihnya sakit. Kenapa? Karena mungkin di balik sakit itu Allah sedang menghapuskan dosamu. Di balik sakit itu Allah sedang mengangkat derajatmu. Di balik sakit itu Allah sedang menyiapkan pahala yang besar untukmu. Yakin kalau melihatnya dengan pandangan dari Allah, pasti kita akan bisa lebih menerima setiap ujian yang Allah berikan. Yang kedua, dekati Allah. Minta sama Allah. Yang bisa nguatin kita tuh Allah. Kita sakit yang nyembuhin siapa? Allah. Kita lemah yang ngasih kekuatan siapa?
Allah. Kita punya masalah, yang bisa nunjukin jalan keluar siapa? Allah. Maka kalau bunda dikasih musibah dan bisa lebih dekat dengan Allah, itu nikmat. Tapi sebaliknya, bunda dikasih musibah tapi malah jauh dari Allah, jangan-jangan itu musibah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, serahkan semua sama Allah. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya apa? Ikhtiar. Siapa yang punya takdir? Allah. Berobat itu ikhtiar. Betul? Berangkat ke dokter itu ikhtiar. Nyari kesembuhan, datang ke rumah sakit, berobat agar mendapatkan kebaikan, itu ikhtiar. Tapi hasilnya itu Allah yang menentukan. Maka hari ini Teteh datang ke tempat ini, hadir di kajian hati, minta doa, ini ikhtiar. Walaupun pada akhirnya Allah yang menentukan. Jangan meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Tapi mintalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita minta yang terbaik. Jika menurut Allah, kakak kita harus kembali sembuh dan sehat lagi, insya Allah Allah bukakan jalan terbaiknya. Tapi jika dengan sakit ini malah semakin sakit, semakin luar biasa, ya Allah aku minta kepadamu, tunjukkan seperti apa keadaan yang terbaik untuk kakakku. Kita mencintai orang yang kita cintai, tapi percayalah Allah juga mencintai orang yang kita cintai, betul? Teteh cinta sama kakak, sayang sama kakak, tapi Allah pun juga sayang sama kakak. Pertanyaannya, siapa yang paling sayang sama kakak? Kita atau Allah? Allah. Jangan bilang ini sakit adalah cara Allah membenci teteh. Jangan. Tapi tataplah sakit ini adalah cara Allah mencintai kakaknya teteh. Maka doa dari Ahilman, doa dari semua. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah rasa sakit dari hambamu yang sedang merasakan sakit. Sungguh tidak ada yang bisa mengangkat segala rasa sakit kecuali Engkau ya Allah yang bisa menyembuhkannya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya dan janganlah Engkau berikan rasa sakit daripada sakit yang berat yang tidak bisa kami genggam dan kami dapatkan rasa sakit itu. Amin ya rabbal alamin. Salam buat keluarga besar dan juga pemirsa Trans TV yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan jalan terbaik dari sakit yang pernah dirasakan. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang mungkin saya akan mempersilahkan Ustadz nih. Kayaknya kurang lengkap kalau belum diberikan kesimpulan dari Ustadz. Dan mungkin juga kita akan doa bersama Ustadz setelah itu ya. Silakan Ustadz. Iya Bunda. Untuk semua yang pernah mengecewakan, maka cukuplah kesabaran jadi jalan keluar yang menenangkan. Kita tidak bisa mengatur seperti apa sikap orang ke kita, tapi kita bisa mengatur sikap kita seperti apa sama orang. Maka jangan pernah membenci kekecewaan, karena biasanya di balik kekecewaan itu Allah siapkan banyak kebahagiaan setelah kita mampu bersabar dengan semua keadaan. Jika bukan di dunia, percayalah akhirat akan menjadi saksi terbaik untuk kita. Maka belajar jangan terlalu berharap kepada manusia, karena kecewa adalah jawaban yang akan kita dapatkan ketika kita berharap kepada manusia. Cukuplah berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah,
Engkau tahu seperti apa kecewa dalam perasaan kami. Ya Allah, kami mohon sembuhkan setiap rasa sakit yang pernah kami rasakan. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk bisa menerima setiap kekecewaan. Ya Allah, kami tahu berharap kepada manusia itu sakit. Kami pernah berharap kepada orang terdekat, tapi justru menjadi luka yang paling berat. Ya Allah, kami pernah berharap kepada manusia, tapi justru kami sering disakiti oleh manusia. Ya Allah, setelah semua sakit yang kami rasakan, setelah kecewa yang pernah kami rasakan, kami mohon ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami ya Allah. Temani kami ya Allah, kuatkan langkah kami ya Allah. Ya Rob, manusia boleh menyakiti kami, tapi kami yakin Kau tak akan mungkin menyakiti kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bertahan di tengah kekecewaan memang menyakitkan. Tapi jika yang kita perjuangkan adalah kebaikan dan keridhaan Allah, maka setiap air mata insya Allah akan bernilai pahala. Amin.